Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitria dari kelas 12 Kimia Analisis 2 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara proses pembuatan tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin yaitu cumprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat. Pada gambar di atas merupakan biji tembaga. Sejarah penemuan tembaga tidak diketahui secara pasti karena telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa tembaga ditemukan hampir 70.000 tahun atau antara 8.000 hingga 9.000 sebelum Masehi. Terdapat bukti sejarah yang mengungkapkan penggunaan tembaga di dunia kuno untuk membuat perhiasan, peralatan, serta senjata seperti pisau, tombak, dan perisai. Sejarawan berpendapat bahwa bangsa Romawi menggunakan tembaga dalam skala besar, sehingga logam ini menjadi salah satu komoditas paling penting. Bangsa Romawi menambang tembaga dari pulau Siprus. Hal ini menyebabkan logam ini dinamakan dengan Cyprus. Sifat fisika tembaga. 1. Logam yang berwarna kuning seperti emas kuning. 2. Keras bila tidak murni. 3. Mudah ditempa atau dilihat. 4. Bersifat mulur, sehingga mudah dibentuk menjadi pipa, lembaran tipis, dan kawat. 5. Konduktor panas dan listrik yang baik. Sifat kimia tembaga. 1. Tembaga merupakan unsur yang relatif. 2. Tembaga merupakan dalam kondisi yang istimewa. 3. Tembaga tidak diserang oleh air atau uap air dan asam-asam non-oksidator encer seperti HCl encer dan H2SO4 encer. 4. Asam nitrat encer dan pekat dapat menyerang tembaga. 5. Tembaga tidak bereaksi dengan alkali. 6. Tembaga panas dapat bereaksi dengan uap, belerang, dan halogen. Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam proses pembuatan tembaga. Yang pertama, tahap kombinasi. Tahap ini merupakan salah satu tahap pada pengolahan biji mineral atau bahan galian. Biji atau mineral dari tambang yang berukuran besar lebih daripada 1 meter dapat dikecilkan menjadi biji yang berukuran kurang daripada 100 mikron. Operasi pengecilan ukuran biji umumnya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap operasi permukaan dan tahap operasi pengerusan. Yang kedua yaitu tahap pengapungan atau flotasi. Biji tembaga diserbukan terlebih dahulu sampai halus lalu dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Biji yang mengandung tembaga akan terselimuti oleh minyak, sedangkan zat-zat pengotornya akan tertinggal dan terbawa oleh air. Selanjutnya, udara ditiupkan ke dalam campuran sehingga mineral yang telah terselimuti minyak tadi akan mengapung di permukaan, sedangkan zat-zat pengotor akan mengendap di bagian bawah. Dari proses pengapungan ini akan diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% logam tembaga. Berikut merupakan gambaran dari tahap pengapungan. Yang ketiga yaitu tahap matte smelting. Pada tahap ini, tembaga dipanggang dalam keadaan oksidatif sehingga menghasilkan lelehan matte dan slag. Matte adalah sulfida yang kaya akan tembaga dengan kandungan 45% hingga 75%. Proses matte hanya mengkonversi setelah sulfida menjadi oksida. Proses ini akan mengubah oksida menjadi logam tembaga. Berikut reaksinya.
Berikut merupakan reaksi perubahan material menjadi tembaga murni. Berikutnya adalah tahap konversi matte. Tahap konversi matte menjadi blister koper melalui dioksidasi dan kandungan meningkat menjadi 90%. Konsenter dihembuskan udara melewati sejumlah teores yang terendam dalam lelehan. Dalam proses ini ditambahkan pula oksigen murni, silika sebagai flix, revert dan scrap. Slag yang akan dihasilkan memiliki senyawa besi silika. Dan yang terakhir adalah fair refining. Adalah proses pemurnian yang dilakukan terhadap tembaga blister. Proses refining dilakukan dalam rotary furnace, reverberant furnace, atau hard furnace yang dapat diteliti. Tahap ini dilakukan dalam tahap 1 adalah oksidasi selektif terhadap sulfur dan elemen pengotor lainnya, dan tahap kedua adalah dioksidasi untuk penurunan kandungan oksigen dalam tembaga. Proses refining mampu menghasilkan logam tembaga yang memiliki kandungan sekitar 99%. Pada proses pemurnian ini menggunakan tembaga tidak murni sebagai anoda dan tembaga murni sebagai katoda dengan elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat CuSO4. Reaksi tersebut merupakan reaksi katoda dan anoda pada proses pemurnian tembaga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan tembaga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.